Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya ada beberapa hal, terutama yang pertama tentang produk bank syariah. Sejauh yang saya tahu, yang namanya salah satunya beli nabung emas. Tabungan emas. Nabung emas. Cicilan emas apa tabungan emas? Tabungan emas, Ustadz. Kan di bank syariah disebutnya nabung emas. Merubah emas. Ya, setahu saya itu kan diharamkan dalam Islam. Sebentar, merubah emas apa nabung emas? Nabung emas, Ustadz. Jadi nabung di bank untuk kemudian bisa beli emas. Sebentar, Anda punya rupiah. Ya. Bank syariah punya emas. Ya, terus belinya mencicil. Makanya namanya merubah emas, produknya bukan tabung emas. Oh iya, maaf Ustaz, afwan. Ya. Nah, hukum seperti itu dalam Islam sejauh yang saya tahu transaksi emas kan harus tunai, tidak boleh mencicil. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu terkait asuransi syariah. Gitu. Sejauh yang saya tahu dan yang saya baca dari bukunya Ustadz juga dijelaskan bahwa asuransi itu termasuk salah satu bentuk gharar. Ya. Gitu. Saya mau memastikan lagi apakah produk asuransi syariah memang semuanya termasuk gharar atau memang ada asuransi yang memang diperbolehkan. Terus yang ketiga Ustadz, ini yang terakhir, terkait tadi jual beli rumah ya Ustadz. Kan dibilang bank syariah bisa membelikan rumahnya dulu, kemudian dijual kembali kepada nasabah. Nah, ada beberapa perumahan yang rumahnya belum jadi. Artinya kan kalau bank syariah beli harus dibangun dulu, baru kemudian dijual kepada nasabah. Betul. Nah, yang saya tahu ada beberapa perumahan syariah yang ada di daerah Bogor. Itu bahasanya mereka bilang akan dibeli dulu sama bank syariahnya. Dibeliannya apa? Angin? Tanahnya. Oh, tanahnya. Terus kemudian dijual kembali kepada nasabah. Jadi dijual belum tanah. jadi rumahnya. Ini dijual ke nasabah apa? Tanah atau rumah? Harusnya rumah. Tapi kondisinya masih bentuk tanah. Akad jual belinya jual beli tanah atau rumah? Jual beli rumah sama developer. Hanya saja katanya. Ini kan belum belum bertransaksi Ustadz, jadi baru penjelasan, makanya saya mau tanya dulu. Developernya bilang mereka akan arahkan kita kepada bank syariah untuk membeli rumahnya. Akadnya nanti akad jual beli, di mana banknya akan beli dulu. Nah, hanya saja yang saya tanyakan, kalau jual belinya rumah. Paham saya cukup. Ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tentang produk bank syariah dari Ustadz. Emas. Merubah emas sudah jelaskan di buku Harta Haram Muamalah Kontemporer dan sudah ada fatwa internasional tentang produk itu yang bunyinya la yajuzu ijra'al murabahatil muajjalati 'ala dzahab. Fatwa dari OIV, lembaga pembuat standar produk keuangan syariah sedunia, berpusat di Bahrain. Dinyatakan di sana tidak boleh melakukan akad murabahah yang tidak tunai, yang objeknya adalah emas. Selesai. Ya. Nah, kalau yang di bank syariah itu seperti apa Pak Ustadz? Tanyakan ke dia. Ya. Sudah dijelaskan tadi bahwa ketika praktisi bank syariah menjalankan, jelas ada fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, di Fatwa Dewan Syariah Nasional ini mereka merujuk kepada fatwanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia merujuk kepada Imam Ibnu Taimiyah. Jadi mereka merujuk ke sana, padahal seluruh ulama 4 mazhab itu tidak menyetujui. Jumhur ulama tidak menyetujui. Maka kita yang sebagai takut dengan azab Allah tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu, walaupun itu diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Oh, artinya di bank syariah tetap produk. Bank syariah itu ada produk itu. Tapi kita sebagai orang yang takut dengan azab Allah, sejak produk itu muncul, saya tidak melakukan itu. Karena saya takut azab Allah. Artinya intinya yang ingin hidup selamat di dunia dan di akhirat, pelajari syariat Allah. Kemudian apa kebutuhan dia? Kebutuhan dia namanya sesuatu. Lihat di mana ada. Ada di bank syariah, ada di bank konven. Ya.
kalau ada di masyarakat bank konven, jangan datang ke bank konven sama sekali. Datang ke bank syariah. Lihat lagi produknya ini. Kalau orang ngerti, dia tahu standarnya. Ini enggak syariah, ini enggak syariah. Tolong misalnya minta robah begini, begini, begini. Kalau dia enggak mau, selesai. Cari yang lain. Kalaupun tidak ada dapat yang halal, Allah kan tidak mewajibkan Anda punya rumah, punya kendaraan, punya harta. Enggak. Ya. Kalau Anda tidak mengerti syariat, akan seperti sama dengan orang yang sering saya contohkan, orang yang tahu tentang kebutuhan hidup tubuhnya. Tubuhnya tidak bisa garam porsi agak lebih. Tidak bisa makan yang ada mecinnya, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ketika dia makan bakso kan dia tahu. Pak, garamnya saya ngambilin sendiri, nggak pakai mecin, nggak pakai ini, nggak pakai bakso, nggak pakai kuah, nggak pakai ini. Bisa atau tidak beli seperti itu? Pak, berarti ini aja ya Pak ya, tempatnya aja, ya udah tempatnya aja. Kan bisa. Apa yang nggak bisa? Kalau nggak bisa, tukang bakso, Pak nggak bisa Pak, bakso kami standar. Kalau nggak seperti ini kami nggak mau jualan. Ya udah, jangan beli. Cari yang lain. Nggak ada lagi yang lain, udah selesai urusannya. Yang penting Anda mengerti syariat Allah. Ya. Allah barik fikum. Tadi pertanyaan yang berikutnya belum dijawab, Ustaz. Yang mana? Yang soal tadi pembelian rumah tadi. Jual rumah yang belum dibangun. Ya, akadnya itu diperbolehkan atau tidak? Kalau akadnya merubahah tidak boleh. Karena dia belum ada dan belum tentu harganya berapa. Kalau akadnya istisna al-mawazi bisa, tapi saya nggak tahu sudah ada fatwa produknya atau belum. Tahun 2000 berapa? Istisna mawazi, istisna paralel. Kalau yang paralelnya tahun 2002 sudah ada semua. Istisna sama istisna paralel sudah ada. Itu Anda minta ke bank buatkan rumah dengan spek seperti ini. Bank kemudian memparalelkannya, subkonkannya ke pihak kontraktor buat rumah seperti ini. Ya. Urusan Anda hanya dengan bank, bukan dengan kontraktor. Boleh, ini namanya istisna. Dua 2002. Bunyinya apa? Baik. Jadi beli pesannya sama banknya? Iya. Jazakallah khair. Allah barik.